kepada Bapak Haji Anies Baswedan, kami mohon untuk memberikan paparannya sebagai keynote speaker. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk semuanya. Yang saya hormati, kita pada ini kita sangat banggakan seorang yang tidak pernah menunjukkan rasa lelah untuk berjuang dari negeri ini, Bapak Maijen Tni Purnawirawan IDK Madinah, Gubernur. Kita semua ingat rekam jejak beliau sejak beliau masih aktif bertugas di TNI hingga sekarang. Usia boleh tambah dengan tahun, tapi beliau selalu muda. Kenapa selalu muda? Karena beliau tidak bercerita masa lalu, beliau berceritanya masa depan. Itu sebabnya. Yang saya hormati sahabat lama, senior kami, mentor kami, Pak Ahmad Bayomi, Ibu di bidang ini, di KPN, Mrs. Jebri, Education, yang sudah punya kiprah luar biasa panjang. Ini bukan hanya di aspek konseptual, tapi sudah operasional dan terbukti berjalan. Lebih dari 20 tahun sekarang ditunjukkan dalam sebuah pelaksanaan institusi pendidikan. Yang saya hormati Ibu Sri Karinda, yang saya hormati oleh bersama kita pemain di sini, Ibu Reni, Ketua MPR dari para anggota Komisi 10 dari fraksi Nasdem, dan juga Pak Amin dari negara besar, Pak Amin, Pak Indra dan Santi, dan semua saya yang tidak bisa disebut nama satu persatu. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa hormat karena APN menyelenggarakan sebuah simposium tentang pendidikan. Kenapa ini penting? Karena di dalam ikhtiar pembangunan, salah satu aspek terpenting dan prioritas paling utama adalah pembangunan kualitas manusia. Ini utamanya, pembangunan itu tentang manusia, dan itu artinya aspek sehat terdidik itu menjadi aspek yang sangat mendasar. Nah, di sisi lain, sehat dan terdidik itu hasilnya jangka panjang. Semua dari sifatnya pembangunan manusia itu tidak bisa dilihat hasilnya untuk pemilu besok. Pemilu besok, jadi kalau pembangunan sesuatu harapannya ditunjukkan pada pemilu besok, biasanya tinggal pembangunan manusia. Karena pembangunan manusia kan hasilnya jangka panjang. Nah, partai politik dihadapkan dalam situasi dilema. Satu sisi merasa bahwa pembangunan manusia itu penting, tapi jangka panjang. Sisi lain, siklus politik itu 5 tahunan, pemerintah juga begitu. Sehingga fokusnya menjadikan dari mana? Ketika Nasdem, APN memilih memberikan perhatian kepada pendidikan, saya berharap dari simposium ini berkelanjutan pada komitmen partai yang fokus pada pendidikan. Karena partai tidak didirikan untuk sekedar 1-2 pemilu, tapi untuk sebuah misi dan visi jangka panjang. Dan itu artinya konsentrasi pada pendidikan. Ini juga yang
pada saat ini kami merasa perlu menjadi perhatian. Jadi kalau kita tengok orientasi pembangunan kita, salah satu yang paling utama adalah bagaimana pendidikan itu bisa menjadi sebuah investasi. Jadi kan kita belajar bicara soal pendidikan, pemikiran pengelolaan membiayai infrastruktur pendidikan. Nanti aspek teknisnya ada dibahas sama-sama. Bisa untuk wilayah yang besar atau wilayah kecil? Kalau untuk wilayah besar benar-benar membantu yang jaraknya agak jauh dari rumah. Kita kan ingin pemerataan akses, kan? Kalau masuk pemerataan akses kendalanya, kan? Jangan sampai akhirnya tidak merata aksesnya. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Jadi terus sekalian, sebelum kita mulai berjauh, saya ingin bertanya dulu pada Alhamdulillah. Beda ya kalau kelihatan ini sama anggaran pendidikan juga kalau tidak melakukan gimana ada apa ya? Tidak punya tantangan aja. Yang kedua apa? Yang disebut VII itu kan? Ini kan akses. Yang kedua adalah nyawa, jadi yang tidak tahu, yang kurang pengalaman, yang datang di ujung, yang sering datang sebentar tahu persis, tapi awal pada depan, itu kan? Nah, kita harus sadar yang harus dapat akses itu semua, bukan sebagian. Tapi sebelum mulai, saya ingin bertanya pada hadir di sini. Kalau acungkan tangan, bila jawabnya iya. Siapa di antara bapak sekalian yang sekarang berstatus sebagai guru? Acungkan tangan. Guru atau dosen? Dosen. Baik, terima kasih. Dan berikutnya, siapa di dosen yang bergerak di bidang pendidikan baru bukan guru? Pendidikan kan bukan dapetin guru. Oke, pertanyaan ketiga, siapa di antara bapak sekalian yang bergerak di luar sektor pendidikan tapi hadir di sini? Ini Alhamdulillah. Siapa di antara bapak sekalian yang tidak peduli soal pendidikan? Ya, dengan hasilnya Alhamdulillah. Kalau berani betul. Nah, bapak sekalian, kalau kita tengok tentang tantangan pendidikan kita lihat banyak sekali. Dan dari pengalaman kami selama ini, salah satu tema yang semua orang merasa percaya diri untuk ikut berdiskusi adalah tema pendidikan. Coba kalau temanya adalah tentang industrialisasi, banyak yang tidak berdiskusi. Kenapa? Kamu tidak punya pengetahuan. Bicara tentang pembangunan peta komprehensif nasional, ya kalau tidak punya pengetahuan tidak. Tapi kalau pendidikan, hampir semua orang merasa tahu dan ingin bicara. Di sisi lain, hampir semua orang menyatakan kami punya kepentingan untuk pendidikan. Bagus sekali diterima dengan orang tua pasti bicaranya tentang pendidikan. Nah, karena itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua melihat apa sebenarnya faktor penting. Saya melihat anggaran itu sebagai faktor penting untuk mendukung penciptaan pendidikan berkualitas dan. Nah, saya mengutip rekomendasi kebijakan yang disusun oleh sebuah institusi pendidikan namanya PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, yang menurut saya ini salah satu paparan singkat yang komprehensif terkait dengan peta ke depan. Pertama adalah akses berkeadilan ke sekolah berkualitas dan terjangkau. Ini nomor satu. Sekolah berkualitas,
terjangkau itu secara biaya dan secara lokasi. Jadi kalau biaya yang murah tapi lokasinya jauh, sama aja. Lokasinya dekat tapi biayanya tinggi, sama aja. Jadi kenapa? Karena di sekolah itu berjalan dengan komunitas. Yang kedua adalah pembelajaran berkualitas yang berkeadilan. Yang ketiga, pemerataan guru yang berkualitas. Yang keempat, pendidikan vokasi untuk kesehatan ajar. Dan yang kelima, pemerataan akses dan kualitas pendidikan ini. Ada banyak yang punya rute, tapi saya mengutip salah satu yang menurut saya salah satu yang baik yang terjadi pendidikan. Nah, di sini 5 ini hanya bisa berjalan kalau didukung dengan apa? Kolaborasi, didukung dengan pengembangan kapasitas, didukung dengan anggaran, dan didukung dengan komunikasi. Jadi saya ingin 5 itu berjalan otomatis. Nah, salah satu unsurnya adalah anggaran. Karena itulah anggaran menjadi dasar. Sekarang saya ingin bicara tentang anggaran. Jadi pendidikan berkualitas ini dan berkeadilan akan terwujud jika anggaran pendidikan dipandang sebagai investasi. Kalau anggaran pendidikan dipandang sebagai biaya, konsekuensinya beda dengan dipandang sebagai investasi. Contohnya sebagai depan yang saya lihat perlu dikerjakan sekarang perubahan paradigma. Pendidikan tidak dipandang sebagai biaya, tapi pendidikan dipandang sebagai investasi. Nah, apa konsekuensinya? Kalau pendidikan dipandang sebagai biaya, maka orientasi kita itu adalah menekan biaya, mengurangi biaya. Kalau dia dipandang sebagai investasi, maka kita bicara tentang apa yang didapat dari investasi ini. Sampai ke investasi. Nah, konsekuensinya juga terlihat sekalian. Kalau ini dipandang mana biaya, tadi itu sempat itu artinya cuma nembak tembok itu doang kayak gitu. unsur masyarakat harus menanggung biaya lebih besar. Nembak orang. Jadi kalau biaya pendidikan itu 100% ongkosnya, kalau negara memandangnya sebagai biaya, maka negara ikutnya mungkin 25% saja, 75% diserahkan pada keluarga untuk membiayai. Kalau ini dipandang sebagai investasi, negara melihat bahwa semua harus dapat kesempatan pendidikan, maka alokasi anggaran menjadi lebih besar. Nah, karena nanti dampaknya kepada masyarakat masa depan yang terdidik, yang kompeten, yang berkarakter, berketerampilan di masa depan. Beban yang diambil oleh negara. Kenapa? Karena negara yang paling berkepentingan. Kita juga sebagai orang tua berkepentingan anak-anak kita terdidik dengan baik dan itu kita berinvestasi. Mahal sekali pun kita bayar. Kenapa? Karena kita ingin anak kita nantinya memiliki perkalian yang baik. Ini bagus sekalian berdampak. Konsekuensinya selain orang tua masyarakat menanggung biaya lebih besar, lalu kualitas dan akses jadi lebih terbatas. Turunan dari itu ada masalah tambahan, kesejahteraan guru yang terbatas, infrastruktur pendidikan yang terbatas, karena kita berusaha menekan biaya pendidikan. Tapi kalau kita memandangnya sebagai investasi, maka anggaran yang lebih besar itu tidak dipandang sebagai biaya yang merugikan, tetapi sebagai investasi yang akan memberikan hasil. Jadi kalau investasi pertanyaannya, kalau saya misalnya saya investasi 1 juta rupiah dan akan menghasilkan 3 juta rupiah 2 tahun lagi, lalu menghasilkan 10 juta rupiah
5 tahun lagi, maka ini ada sesuatu investasi yang menarik. Tapi kalau ini tidak karena sebagai investasi, maka orang berpikir keuangan. Saya rasa negeri ini sudah harus berubah dalam memandang anggaran pendidikan. Tidak boleh lagi dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Itu yang harus kita bicarakan sama-sama. Bahkan ada pertanyaan sederhana, alokasi pendidikan jenjang mana yang paling memberikan return terbesar? SD atau SMP atau SMA? Menurut Bapak itu jenjang mana yang memberikan hasil terbesar? SD. Ada yang punya pandangan lain? Atau perguruan tinggi? Terus sekalian, ada namanya di sini, James Heckman. Ibu bapak boleh Google dari sini sekarang, catat dulu ini. Namanya James Heckman. Dia seorang ekonom yang mendapatkan hadiah Nobel karena berhasil membuktikan bahwa investasi di bidang pendidikan, khususnya pendidikan usia dini, menghasilkan return yang terbesar. PAUD, TK, nah sementara kita paling gak bikin itu, kita paling gak maunya vokasi, tidak begitu selesai dididik langsung dapat pekerjaan. Sementara investasi terbesar hasilnya dari mana? PAUD. Karena itu dapat hadiah Nobel karena membalikan persepsi ada sama ini. Ibu bapak, anak itu jadi rajin, jadi jujur, jadi kerja keras. Itu pas SMA atau pas PAUD? Makannya makanan yang sehat atau makanan yang tidak sehat, dilatihnya pas apa? Dari kecil dilatih makanan yang sehat, itu tidak kuat ongkos bersama. Kenapa? BPJS jadi mahal. Karena dia sekarang belajar di mana? Tahu kebiasaan makan, kebiasaan bekerja, kebiasaan berinteraksi gimana gitu. Tahu. Karena itu dalam World Economic Forum, World Education Forum. Oh iya, sebelum saya ngomong baru saya mau tanya. Terus saya begini, pertemuan World Economic Forum. Setiap tahun sekali, sekitar bulan Januari, World Economic Forum. Ada juga pertemuan World Education Forum. Kalau pertemuan ekonomi itu setahun sekali, sedunia kumpul. Kalau World Education Forum berapa tahun sekali? Ya tahu berapa? Ya tahu. 5 tahun. 15 tahun sekali, betul. Ya, ketemu tahun 2000, nanti baru ketemu lagi kan 2000. Apa? Ketemu lagi kan berapa? Artinya apa? Kita putuskan sesuatu 15 tahun lagi berhasil. Dan kita tadi keputusan hari ini hasilnya hari ini. Kita keputusan hari ini hasilnya besok. Pendidikan gak bisa. Terus kita ganti gurunya, ganti programnya, ganti gurunya, ganti, tidak selesai. Karena kita memilih cara. Dan itu artinya sabar. Kita kalau belum lihat hasilnya, yuk cepat-cepat ganti. Tunggu. World Education Forum yang berapa tahun? 15. Kalau World Economic Forum, yang tahu. Kenapa? Oleh ekonomi gampang putusin hari ini, langsung bicara fiskal dibuat, bicara moneter dibuat, perusahaan bikin strategi. Tahun depan kita ketemu lagi. Kita paham. Pendidikan bisa. Di tahun 2015, di dalam World Education Forum yang diselenggarakan di Korea Selatan, disepakati apa? Di tahun 2030, setiap anak mendapatkan pendidikan usia dini minimal 1 tahun pendidikan pra SD. Karena itu Jakarta kemarin kita genjot supaya semua anak mendapatkan pendidikan 1 tahun pra SD. Maksudnya supaya Jakarta jangan kalah. Kita harus setiap anak mendapatkan pendidikan anak usia
justru kita kalau tidak memperhatikan bahkan pertanyaan sederhana, apakah guru PAUD dicatat sebagai guru? Banyak ini guru PAUD yang guru ya. Nah kalau guru PAUD yang tidak guru, terus dia mendapat dukungan kesejahteraan dari mana? Hibah. Saya ingat ngurus hibah untuk guru PAUD sulit dan setengah hati. Kenapa? Aturan yang menyulitkan. Kami mau beli itu susah. Kalau mau mengambil uang untuk kepentingan yang buruk, sulit, bagus. Tapi kalau hal yang baik, tidak bisa ngasih uang. Itu bekerja mencari aturan mana yang memungkinkan untuk membantu guru PAUD supaya guru PAUD sejahtera. Hanya berhasil. Kami berhasil itu setahun lebih, bahkan 1 tahun dari lolos. Nah, jadi ini ada catatannya. Kalau itu tulis yang namanya James Heckman. Nah, jadi inilah paradigma yang kami pakai ketika kami bekerja di Jakarta. Paradigma pendidikan investasi. Alokasikan anggaran, jangan basa-basi kalau untuk pendidikan. Anggaran itu bukan untuk ditunjukkan sebagai etalase, bukan. Anggaran itu harus senyata yang dirasakan oleh yang menerima. Kalau beli beasiswa butuhnya misalnya nih 3 juta per bulan, jadi 3 juta. Kalau butuhnya 1 juta, itu nanti meratakan permintaan. Iya, semua butuh 3 juta, dan 1 juta, berarti 1 juta di mana? Jadi sebenarnya akan saling. Bila butuh 3 juta, beri 3 juta. Sehingga anak itu konsentrasi belajar, orang konsentrasi belajar. Nah, ini satu misalnya ada 800.000 siswa yang dalam hubungan SCP+. Lalu ada 14.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk pendidikan hingga tuntas. Ini anggaran 220 miliar untuk 14.000. Dan 14.000 ini dapatnya sesuai dengan biaya kuliah yang ada di kampus ini. Jadi, kita saya katakan kalau butuhnya 9 juta per semester, biaya 9 juta. Jangan kita pangkas supaya konsentrasi. Lalu, sekalian, kita juga membuat program namanya program makanan tambahan sehat PMTS. Ini memenuhi asupan gizi siswa. Ini sarapan pagi untuk para siswa SD di kampung-kampung yang penduduknya statusnya prasejahtera. Dan caranya adalah dengan pengadaan tipe 3 dan 4. Pengadaan barang jasa itu ada 1, 2, dan 4. Tipe 1 itu disediakan oleh dinas. Tipe 2 itu rekan-rekan. Tipe 3 itu disediakan oleh organisasi masyarakat. Tipe 4 itu oleh organisasi tapi atas proposal mereka. Nah, kita menyelenggarakan di tipe 3 dan tipe 4. Jadi anggarannya diberikan kepada siapa? Kepada persatuan orang tua yang masak sarapan untuk anak-anaknya. Dan tidak ada orang tua yang bikin sarapan dengan mengurangi kualitasnya. Justru sarapannya bertambah kualitasnya. Bila unit per anak itu misalnya 10.000 rupiah, mungkin kualitas makanan yang disajikan harganya bisa 15.000 rupiah. Karena orang tua masing-masing ini makanan yang sehat. Tapi kalau diselenggarakan oleh pihak ketiga ada untung. Mau belinya 10.000 bisa jadi ongkosnya dikasih 8.000 ya 2.000 untungan dia. Kalau orang tua untuk anaknya, mana ada orang tua satu untuk beri anaknya. Dan itu berdiri yang dikatakan berubah. Ini kerjaan Jakarta 325 miliar dolar per tahun. Lalu hibah guru honorer ini tadi saya sampaikan, guru honorer swasta dan tahu terima hibah dari Pemprov DKI Jakarta supaya mereka bisa sejahtera karena status hukumnya mereka bukan status kita ya. Dan dalam kita investasi di sekolah net zero. Kelihatannya paling sederhana, tapi net zero ini penting karena kita berhadapan dengan bukan hanya climate change,
kita berhadapan dengan climate crisis. Ini bukan climate change, bukan perubahan iklim, ini krisis iklim. Kalau anak-anak kita tidak bersiap untuk paham dengan konsep ramah lingkungan, jangka panjang kita akan meneruskan kerusakan lingkungan itu. Dan kita membangun sekolah-sekolah ramah lingkungan dan seterusnya. Nah ini terus kalian contoh investasi pendidikan. Kami tidak ingin nanggung di dalam investasi ini. Tapi prinsipnya adalah pandangan sebagai investasi kata kunci. Kalau kita dalam investasi maka mengeluarkan anggaran pun kita melihat return yang besar di masa yang akan datang. Saya ingin sedikit saja, itu sebenarnya poin utama yang saya sampaikan hari ini. Tapi bonusnya saya ingin menunjukkan sedikit tentang sekolah net zero sebagai bagian bonus sekalian. Jadi kita menyaksikan bahwa karbon dari bangunan itu mengkonsumsi sepertiga energi global dan memproduksi sepertiga emisi karbon global dari bangunan. Kita kadang-kadang menganggap karbon itu dari mobil motor, ini bangunan juga. Bangunan itu juga, ini pakai AC cuma nggak ada polusinya. Di sini kita nyaman dari luar. Di luar itu produksi efek dari AC. Jadi bangunan itu mengkonsumsi sepertiga energi global dan memproduksi sepertiga emisi karbon global. Anak-anak kita sadar. Lalu kita mencoba membangun. Kita mulai dengan 4 sekolah bersama sama dengan Green Building Council. 4 sekolah dengan standar Green City Net Zero. Dan ini berubah total. Nanti Bapak Ibu boleh datang ke sekolah-sekolah ini. Sekolah-sekolah ini datang, saya pas datang ke orang tuanya bilang ini, Pak, anak saya ini dari keluarga biasa-biasa aja. Tapi kalau datang ke sekolah, rasanya nggak kalah sama sekolah-sekolah internasional. Biarkan rakyat kita itu rasakan. Dan sebenarnya itu bukan sekolah internasional. Ini sekolah ramah lingkungan. Dan ramah lingkungan itu tidak mahal, nanti boleh dicek biaya dinas. Tapi konsepnya apa? Di sini kita jadikan unsur-unsur ramah lingkungan itu menjadi bagian dari pengelolaan. Jadi kita bekerjasama dengan IKAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Lalu kemudian ada arsitek-arsitek yang mau mengerjakan ini secara pro bono, sehingga Bapak Ibu boleh lihat desain-desainnya ini desain-desain yang bagus, yang tidak terbayangkan kalau lihat itu seperti SD negeri. SD negeri itu kan sudah tempel di mana-mana. Lihat ini kan tidak seperti SD negeri. Rasanya seperti SD yang harganya Korea mahal, kualitas tinggi, harga terjangkau. Kan pesannya gitu ya. Nah ini terus saya, tapi bisa lihat nanti kalau nanti sempat beberapa sekolah yang menggunakan proses ini atapnya pakai solar panel untuk sumber energi. Kenapa? Karena sekolahnya tidak di malam hari. Jadi sekolah itu di siang hari, listriknya pakai solar panel. Akhirnya didaur ulang, gedungnya rambatan pohon, ventilasi udara bebas yang bergerak. Jadi semua konsep green building dimasukkan. Green building itu ada 3 level: level silver, level gold, dan level platinum. Ini kita ambil level platinum, sehingga hijaunya bukan hijau basa-basi, tapi hijau serius. Lalu yang kedua yang saya sampaikan soal kolaborasi. Kolaborasi ini menjadi penting karena pendidikan itu harus menjadi gerakan. Boleh slide berikutnya tentang kolaborasi. Slide apa? Nah, kenapa pendidikan sebagai kolaborasi sekalian? Bapak Ibu saya ingin tanya, yang sekarang dari sini kan banyak orang dari pendidikan. Tahukah berapa
pertanyaan ini. Tahu tidak berapa jumlah sekolah yang mengalami rusak fisik di kota tempat Anda tinggal? Nggak tahu. Kita semua ini harus ya, nggak tahu tentang program pendidikan di daerah kita tinggal. Itu nggak tahu. Terus kemudian siapa? Atau pemerintah. Masalahnya pemerintah nggak tahu rakyat, belum tahu rakyatnya. Ini kami mengerjakan biasa di Kementerian Pendidikan. Apa yang kami buat? Namanya neraca pendidikan daerah. Ini judulnya di atas. Setiap kabupaten dibuatkan neracanya. Neraca itu apa? Kenapa dikasih nama neraca? Satu adalah berapa alokasi sumber daya yang masuk, yang kedua adalah berapa hasil yang didapat dari sumber daya. Ini jajaran ini. Nanti sekalian di sini, ini saya blur ya. Tapi kalau difokuskan, ada kualifikasi guru, ada status guru sertifikasi, kondisi akses listrik, kondisi akses internet, siswa putus sekolah, guru depan menurut usia, data rasio guru. Apa sih tugas fungsinya? Supaya aktivis pendidikan, orang tua di daerah itu punya bahan untuk berbicara dengan pemerintah di daerahnya dan bilang Anda harus keluarkan investasi yang lebih besar untuk pendidikan. Ini katanya. Kalau tidak ada begitu, siapa yang mendorong pemerintah di seluruh daerah? Yang kita bicarakan biasanya pemerintah pusat terus. Pendidikan itu termasuk urusan yang di desentralisasi tidak? Iya, urusan desentralisasi tidak. Tapi yang kita ubah-ubah itu hanya anggaran yang Kementerian Pendidikan saja. Lah, SD, SMP, SMA anggaran dari mana? APBD. Tentu ada dana transfer di situ. Tapi kita tidak mengajak publik untuk terlibat di dalam urusan anggaran tiap daerah. Nah, siapa yang harus melibatkan? Pemerintah. Karena saya mengawali jadi Menteri Pendidikan mengundang kepala dinas. Kepala dinasnya lebih melihat apa yang dikatakan bupati, wali kota gubernur daripada dikatakan oleh pemerintah pusat. Karena pasal langsungnya siapa? Bupati, wali kota dan gubernur. Nah, kalau begitu, udah saya siapkan data per wilayah, biarkan rakyat wilayah itu yang menuntut kepada wali kotanya, yang menuntut kepada bupatinya, yang menuntut kepada gubernurnya. Datanya dari negara besar. Sekarang sudah tidak tulis, tapi kalau dulu tulis. Ada kabupaten kota, namanya sama, tapi satu kota satu kabupaten. Yang di kabupaten alokasi pendidikan per anak per tahun 50.000 rupiah. Di kota 300.000 rupiah. Jogja pada waktu itu 500.000 rupiah per anak per tahun. Jakarta alokasinya 5 juta per anak per tahun. Ada 50.000, ada 300.000, ada 500.000, ada 5 juta rupiah. Ini kita tidak tahu urusannya. Saya sekarang oleh kementerian sudah tidak dikeluarkan lagi. Kalau dulu saya keluarkan berapa alokasi per anak per tahun. Loh, kalau 50.000 rupiah per anak per tahun itu jadi apa? Jadi apa? Kita ini ngomong anggaran yang ditolong kementerian aja. Itu pertanyaannya. Di kabupaten Bapak Ibu tinggal nanya alokasi pendidikan per anak per tahun berapa? Wow, terus gimana kita mau maju? Nah, kalau ini tidak diumumkan ke publik, tidak ada tekanan kepada proses politik. Inilah fungsinya, berikan informasi, memanggil rakyat, maka pendidikan menjadi gerakan. Karena semua kan terlibat. Ini kalau kita sampaikan ini sebagai program dibahas, yang membahas DPRD dengan dinas pendidikan. Ya, rakyat tidak tahu. Rakyat tidak tahu. Tentu yang bisa ikut peduli. Orang tua cuma kreatif. Kok sekolahnya nggak pernah diperbaiki? Kok gurunya nggak mengerjakan? Nah, coba dicek berapa alokasinya per anak tahun. Ini dengan neraca pendidikan perhari yang dikeluarkan 2020 sesuai itu tidak ada. Nah, ini menurut saya kata-kata ini supaya apa? Tiap daerah bisa memantau. Bilang ya.
Oke, sip. Nah, coba kanan apa sih? Kondisi ruang apa sih? Itu kondisi ruang apa sih? Ada rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan baik. Dan kita tidak tahu berapa persen sekolah kita dengan rusak berat. Kondisi akses listrik, kondisi akses internet, 100 dulu. Kemudian APK, APN, siswa-siswa, itu semua itu dirancang untuk memancing orang mau berbelajar. Aktivis pendidikan di Lebak bisa mengendarai ini, aktivis pendidikan di Binjai bisa seperti ini. Selama ini tidak ada data itu yang tercatat pusat. Nah dengan begitu, bergerak semua. Karena tidak ada yang tidak memberikan perhatian pada soal pendidikan. Tapi kita tidak tahu dari saya bahwa kemampuan pendidikan kita berbeda-beda. Karena itu pendekatannya untuk peta jalan pendidikan ini memerlukan politik anggaran yang proporsional dengan memperhatikan kemampuan dan tantangan daerah. Kemudian investasi pemerintah juga harus ditingkatkan dan harus berbasis pada data dan evidence. Ini terus sekalian, kita penting memiliki indikator keberhasilan. Apa indikator keberhasilan? Dan indikator keberhasilan itu jangan indikator yang sifatnya jangka pendek, sifatnya jangka panjang, tapi bisa dimonitor terus-menerus supaya setiap daerah itu bisa menakar sudahkah kemajuan itu tercapai. Ibu-ibu yang saya tanya khusus ibu-ibu dulu yang pernah ikut membawa anak ke posyandu, angkat tangan. Anak-anak posyandu itu ada kartu, namanya kartu apa itu? KMS, namanya panjangnya apa? Kartu menuju sehat itu kan ada bulannya, bulan ini berat badannya sekian, enggak? Terus ada gambar gitu, ada targetnya, lalu tiap bulan diperiksa sesuai target, di atas target, di bawah target itu sudah jalan. Apakah ada KMS itu yang langsung 2 bulan langsung sampai ke atas? Enggak, pelan-pelan mungkin. Anak saja itu pertumbuhannya pelan-pelan, apalagi pendidikan jutaan anak, betul tidak? Nah, kita membutuhkan seperti itu untuk tiap daerah. Beda-beda. Ya, sehingga dukungan dari pemerintah pusat pun disesuaikan dengan kebutuhan di daerah itu. Karena kemampuan fiskal tiap daerah beda-beda. Jakarta bisa mengalokasi 5 juta anak-anak, tapi daerah lain tidak bisa. Di situ lain sudahkah tercapai? Harus ada target. Jadi sekalian kami melihat penting sekali untuk mempercepat terwujudnya penegakan keadilan itu ada politik anggaran yang proporsional. Itulah kunci. Di mana daerah memiliki proyeksi pembangunannya, lalu anggarannya dari daerah yang dibutuhkan X, dari dukungan pusat yang dibutuhkan Y, sehingga tiap daerah memiliki kesetaraan di dalam pelayanan pendidikan untuk semua. Demikian sekalian sebagai pengantar dalam seminar dan simposium ini, mudah-mudahan pemantik yang sederhana ini bermanfaat untuk memantik diskusi Bapak sekalian. Selamat berpikir, selamat bertukar pikiran, dan selamat saling menginspirasi. Semoga menjadi bekal untuk mendorong perubahan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih.